Ada 4 framing untuk menggambarkan debat ini berjalan seperti apa. Framing pertama adalah tentang negara-negara ASEAN. Saya rasa ini didominasi oleh negara berkembang yang selama ini mereka mau bergantung dengan sektor ekstraktif mereka atau bahkan pariwisata kultural mereka sebagai keunggulan komparatif. Bagaimana ini terlihat? Satu, mereka selama ini diopres dan dieksploitasi oleh negara maju. Itulah kenapa. Dua, mereka mau secara independen keluar dari jeratan eksploitasi tersebut. Mereka mau membangun ekonomi mereka yang independen dan menyicil bagaimana masyarakat bisa mengambil keuntungan dan juga sejahtera secara ekonomi. Tapi yang ketiga, saya rasa satu-satunya yang mereka bisa andalkan adalah sektor pariwisata mereka yang selama ini mereka jalankan secara independen. Kenapa? Karena ini dikelola oleh badan lokal, artinya masyarakat secara langsung akan turun campur tangan dan mendapatkan keuntungan ekonomi secara langsung. Tapi frame yang kedua, bagaimana negara berkembang terjadi status quo? Saya rasa satu, sektor pariwisata mereka itu mandek karena tren masyarakat negara maju ataupun masyarakat menengah ke atas adalah utilitarian di atas kebutuhan liburan. Itulah kenapa pada masa krisis ini orang-orang akan lebih mementingkan sektor kesehatan mereka, misalkan untuk datang ke luar negeri dibandingkan alasan-alasan seperti hiburan dan lain-lain yang mereka jadikan sebagai alasan sekunder pada akhirnya. Tapi dua, mereka bukanlah negara-negara tujuan medical tourism pada akhirnya karena standar medikal mereka itu belum cukup mumpuni untuk misalnya menarik masyarakat dari negara maju atau negara lain untuk datang dan juga berobat ke sana dan memenuhi standar pariwisata, kebutuhan pariwisata di sana. Tapi yang ketiga, saya rasa secara domestik pun mereka masih butuh pengembangan medis. Karena apa? Selama ini orang-orang yang ada di Indonesia misalkan atau di Malaysia misal, ketika mereka mau berobat dan mereka punya uangnya, mereka tidak menemukan akses yang cukup untuk misalnya datang ke rumah sakit yang punya alat yang baik atau misalnya dokter yang baik. Itulah kenapa mereka malah pergi ke luar negeri dan juga menguntungkan ekonomi di sana pada akhirnya. Tapi framing yang ketiga, bagaimana medical tourism terlihat di status quo? Ini seperti yang terjadi di Korea Selatan dengan operasi plastiknya. Lihat bagaimana ini sangat signifikan untuk mendukung ekonomi di sana. Seperti di Korea Selatan, pemerintahnya bergantung bahkan sebagian lebih kepada sektor operasi plastik di sana yang kemudian menarik banyak sekali turis dari luar, tidak hanya pada sektor medikalnya tapi juga sektor pariwisatanya, sektor K-popnya misal dan lain-lain. Tapi yang keempat, bagaimana proposal kami pada akhirnya akan terlihat atas semua framing itu. Satu, pemerintah akan memberikan fokus dan pendanaan lebih pada sektor medikal, bisa misalnya dalam pendanaan pendidikan, misalkan alat-alat medis mereka, atau bagaimana pemerintah mendorong masyarakatnya untuk mau aware terhadap pekerjaan medikal ini dan juga mengembangkan talenta mereka pada akhirnya. Tapi yang kedua, saya rasa akan ada check and balance yang muncul jauh lebih besar dari sektor medis. Kenapa? Karena ini melibatkan asing dan juga dibikin masif oleh negara tersebut. Akhirnya check and balance akan datang dari domestik, dari masyarakat mereka, tapi juga dari masyarakat luar. Kenapa? Karena sering sekali kasus seperti misalnya Juliana dan lain-lain itu di blow up, maka oposisi tidak bisa datang dan bilang, oh ini nanti akan menyebabkan malpraktek dan lain-lain. Ya karena ada check and balance itu tadi, karena pemerintah sadar bahwa ini harus check and balance ketika terjadi secara masif. Tapi yang ketiga, akan ada kecenderungan untuk membuka ini klinik-klinik misalkan atau akses kesehatan pada daerah-daerah pelosok sekalipun, atau bagaimana ketika kamu adalah daerah yang peduli tentang pariwisata seperti Yogyakarta atau daerah pelosok misalnya di dekat pantai dan lain-lain, tetap akan ada akses medikal pada akhirnya. Tapi pun kalau tidak, saya rasa akan ada akses yang lebih banyak juga untuk misalnya transportasi dan mobilitas dari kota-kota besar yang punya rumah sakit yang besar ke tempat-tempat pariwisata semacam ini. Tapi oke, mari kita buktikan kenapa framing ini berdampak pada dua hal. Satu, pada perputaran ekonomi, tapi dua, tentang akses medikal domestik. Satu, tentang ekonomi. Saya rasa di satu sekolah ekonominya itu sangat krisis. Kenapa? Mari kita analisis bagaimana ini akan selesai. Satu, kenapa negara-negara ASEAN itu mampu mewujudkan ini? Selama ini anggaran mereka itu besar sekali untuk kesehatan. Oposisi bilang, oh ya, tapi kan ini akan misalnya memotong insentif seperti BPJS dan lain-lain. Saya rasa enggak, karena sektor itu dan dana itu bisa jatuh misalnya kepada riset mereka dan bisa ditambah oleh pemerintah. Pun kalau iya enggak apa-apa, karena dalam jangka pendek yang lebih urgent adalah ekonomi mereka, bagaimana masyarakat mereka bisa survive untuk makan misalkan dan mendapatkan makanan-makanan bergizi supaya mereka juga mendapatkan kesehatan yang baik. Itulah yang kemudian membuat orang bisa akses medis tanpa kemudian insentif seperti BPJS. Pun dalam jangka panjang insentif akan lebih baik dan lebih masif pada si kami ketika retribusi pada pemerintah itu akan lebih besar dalam sektor pariwisata ini. Tapi yang kedua, kenapa ini akan jalan? Satu, saya rasa interest masyarakat itu adalah kesehatan misalkan, ya karena ada krisis itu tadi, ini adalah hal yang primer yang harus kamu penuhi pada akhirnya, apalagi ketika kamu punya uang. Ini yang kemudian akan mendorong kamu untuk misalnya datang ke negara-negara ASEAN. Tapi yang kedua, orang akan mau ke negaramu karena ada sektor-sektor yang lebih unggul dibandingkan negara yang lain misalkan, walaupun misalnya secara medis kamu setara dengan negara-negara Eropa dan lain-lain, tapi orang akan tetap memilih negara kamu. Kenapa? Ada misalnya pariwisatanya, ada harga komoditas yang lebih murah karena makanan kamu, karena hotel kamu dan lain-lain misalnya. Tapi yang ketiga, yang terdampak ekonominya siapa? Satu, sektor medis itu sendiri kemudian akan diuntungkan secara ekonomi, ya karena kamu adalah
hal primer yang kemudian diandalkan di sini dan dibayar di sini. Itulah kenapa ini akan mendukung kamu secara riset dalam jangka panjangnya. Tapi yang B, saya rasa pariwisata dan masyarakat sekitar seperti hotel, rumah makan, pedagang lokal misalkan di Malioboro itu kemudian akan diuntungkan juga ya, karena ya pada akhirnya ini akan memutar roda ekonomi mikro mereka pada akhirnya. Tapi kontrafaktual di sisi oposisi apa? Satu, mereka cuma mau pakai pariwisata aja. Saya rasa ini tidak bisa menyelesaikan apapun karena di status quo kami sudah menjelaskan bagaimana ini tidak jalan sama sekali. Tapi yang kedua, saya rasa ngandelin sektor ekstraktif itu juga tidak akan sustain. Kamu tidak akan independen pada akhirnya selama jangka panjang sekalipun, karena ada opres dan juga eksploitasi selama ini. Akhirnya kamu memerlukan jaminan untuk bagaimana kamu independen pada sektor yang bisa kamu kendalikan sendiri dan dalam jangka panjang ini tetap bisa sustain. Dampaknya apa? Kalaupun iya misalnya sektor ekstraktif di sini mereka bisa berdampak, saya rasa ini hanya akan berdampak secara sempit kepada masyarakat yang diuntungkan, kepada stakeholder ataupun direktur yang bekerja sama pada investor tersebut misalkan. Tapi masyarakat kecilnya, masyarakat lokal, pedagang dan lain-lain tidak akan diuntungkan sama sekali. Kami rasa akan lebih baik penyebarannya pada si kami, karena negara berkembang lebih mementingkan penyebaran dan pemerataan rasio Gininya. Tapi pada medical domestic, saya rasa satu masalah pada status quo adalah standar medikal pada negara-negara seperti ini itu buruk. Orang-orang nggak punya kualitas kesehatan yang baik, mereka harus keluar negeri untuk mendapatkan itu. Tapi yang kedua, saya rasa belum banyak pendanaan medikal dan riset yang baik dari pemerintah. Itulah kenapa kemudian ini sektor ini tidak bisa dijalankan dengan progresif. Tapi analisis penyelesaian kami, satu, sudah pasti akan ada progresivitas dari segi misalnya kualitas riset, kualitas alat-alat medis mereka misalkannya, karena ada pendanaan di sana. Tapi dua, saya rasa akan ada sorotan dan juga dorongan fokus sektor kesehatan dari masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri untuk menciptakan kesadaran. Tapi yang ketiga, ada presiden kesehatan kepada masyarakat karena ada promosi dan lain-lain dari misalnya sektor medis itu sendiri, seperti Korea Selatan yang kemudian mempromosikan operasi plastik kepada masyarakatnya. Masyarakat kemudian akan aware terhadap kesehatan mereka, terhadap kualitas hidup mereka yang primer pada akhirnya. Tapi kenapa nggak akan ada malpraktek dan lain-lain? Ya karena ada check and balance itu tadi. Tapi yang kedua, kenapa nggak ada eksklusivitas medis? Karena pasti ada diferensiasi hal-hal seperti puskesmas dan lain-lain, itu tetap akan ada pada si kami bagi masyarakat yang nggak mampu akses ini misalkan. Tapi saya rasa medis itu saya rasa harga-harga ini akan dibedakan. Akhirnya masyarakat lokal itu kemudian akan mendapatkan insentif untuk bagaimana mereka mengakses medical semacam ini. Tapi yang kedua, prasyarat untuk aksesibel pada akhirnya jatuh pada si kami, karena bagaimana kamu akan mengakses adalah ketika kamu punya kondisi ekonomi yang baik. Justru masyarakat di si kami akan didorong secara ekonomi untuk keluar dari kemiskinan dan memiliki peluang yang lebih besar untuk itu secara ekonomi dan pariwisata. Kami bangga.